Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raja Ilham Nur Arif dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah dengan NIM 1172410285. Maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian komprehensif mata kuliah fikih dengan Bapak Muhtasir. Adapun materi yang akan saya sampaikan yang pertama adalah mengenai pengertian fikih, usul fikih, syariat dan hukum Islam, sejarah fikih. Yang kedua adalah mengenai ijtihad dan yang ketiga adalah mengenai ittiba. Dan materi pertama itu mengenai fikih, yaitu pengertian fikih. Fikih dalam bahasa Arab yaitu al-faham, yaitu pemahaman, sebagaimana yang bisa kita pahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hud ayat 91 yang artinya, mereka berkata, wahai Shu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Dan juga dalam surah An-Nisa ayat 78 yang artinya kami benar-benar maka mengapa orang-orang itu atau orang munafik hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Adapun terminologinya dari definisi dari Imam Abu Hanifah, yaitu al-fiqh adalah mengetahui hak dan kewajiban diri. Yang dimaksud dengan mengetahui di sini adalah memahami permasalahan parsial dengan memahami dalilnya terlebih dahulu. Dengan kata lain, kata mengetahui di sini maksudnya muncul setelah melakukan penelitian terhadap beberapa kaidah. Baik, yang kedua mengenai pengertian fikih menurut terminologi Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan definisi, yaitu ilmu bil ahkam as-syari'ah al-amaliyah al-muktasab min adilatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan amalan praktis yang diperoleh dari penelitian dalil-dalil syariah, dari dalil-dalil syara' yang terperinci. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang hendak diketahui dalam ilmu fikih adalah yang pertama adalah masalah-masalah hukum, bukan dari zat, sifat ataupun pekerjaan itu sendiri. Baik, penjelasan kedua mengenai pengertian usul fikih. Kata usul fikih terdiri dari dua kata, yaitu usul dan kata fikih. Kata usul merupakan kata jamak atau plural dari kata asal. Kata usul secara etimologis punya arti berakar, berasal, pokok, pusat, sumber, asas, dasar, semula. Seperti firman Allah dalam surah Ibrahim ayat 24 yang berbunyi, Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang tidak baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabang menjulang ke langit. Menurut Profesor Wahbah Zuhaili, secara etimologis, usul mempunyai beberapa arti, dan antara yang pertama adalah dalil. Dalil wajib salat adalah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 2, ayat 110. Yang kedua artinya adalah kaidah atau kawaid, yaitu dasar atau pondasi sesuatu. Misalnya la darara wa dirah, tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain. Adalah salah satu kaidah dari beberapa kaidah syariah. Arti ketiga adalah al-rajih, yaitu itu kuat. Misalnya al-aslu fi al-kalam al-haqiqah, makna terkuat dalam ucapan adalah makna sebenarnya, bukan makna majazi. Yang keempat adalah bentuk yang dikiaskan, dianalogikan. Contoh, hamar asal nabij. Hamar adalah kiasan dari anggur. Yang kelima adalah mustajab, melakukan hukum yang sudah ada sejak semula sebelum ada dalil yang mengubahnya. Jadi yang dimaksud asal dalam kajian ini adalah dalil, sehingga secara etimologis yaitu pengertian usul fikih adalah dalil fikih. Baik, selanjutnya adalah mengenai syariat. Pengertian hukum syara'. Pengertian hukum syara' etimologis yaitu mempunyai
yaitu memimpin, memerintah, menetap dan memutuskan, dan mencegah. Sedangkan secara terminologis, menurut jumhur usuliyah hukumnya itu perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan seorang mukallaf, baik berupa ibtidah atau perintah, larangan, anjuran untuk mengerjakan atau anjuran untuk meninggalkan, takhir, kebolehan bagi orang yang mukallaf untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukannya, atau wajib ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab syarat mani atau penghalang. Yang selanjutnya adalah mengenai hukum Islam. Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari Al-Fiqh Al-Islami. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan istilah Islamic law. Dalam Al-Quran maupun Sunnah, istilah hukum Islam tidak dijumpai. Yang digunakan adalah kata syariah yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fikih. Baik, yaitu sejarah fikih. Sejarah fikih punya 7 periode. Yang pertama adalah periode pada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah pada zaman Khalifah Rasyidin, Khalifah yang 4. Saat Rasul masih hidup, para sahabat belum berfikir secara serius mengenai permasalahan hukum karena semua hal itu merujuk kepada Rasulullah. Setelah wafat Rasulullah, maka barulah para sahabat berani berijtihad untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang baru muncul. Setiap menghadapi masalah, yang pertama dilakukan adalah mencari jawaban dari dalam Al-Quran, yang kedua adalah mencari dalam Al-Hadis, yang ketiga adalah melakukan ijtihad yang tetap bersandar pada prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Rasul. Periode ketiga adalah pada zaman pertengahan abad pertama Hijriah sampai permulaan abad kedua Hijriah. Sedangkan periode keempat dari awal abad kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Pada periode ini fikih berkembang sangat pesat dengan dibuktikan lahirnya para imam-imam mazhab yang empat, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Periode kelima yaitu periode pertengahan abad keempat sampai abad ke-7 Hijriah. Pada periode ini gerakan ijtihad mulai melemah karena para ahli fikih lebih fokus pada pengkajian pada pendapat-pendapat imam mazhabnya masing-masing dan melakukan kajian merupakan penjelasan, penerapan, dan penetapan buku-buku fikih mazhab mereka. Sementara periode ke-6 ini berlangsung dari pertengahan abad ke-7 sampai langsung dari abad ke-7 hingga munculnya kodifikasi hukum perdata Islam pada masa Turki Utsmani yang diundangkan pada tanggal 26 Sya'ban 1291. Sejumlah hal penting muncul pada periode ini seperti berkembangnya pembukuan fatwa hukum resmi dengan menyusunnya pada bab tertentu. Periode ke-7 yaitu bermula setelah munculnya kodifikasi hukum perdata Islam hingga masa modern. Mustafa Zarqa mengatakan ada 3 ciri pada periode ini. Yang pertama yaitu kodifikasi fikih sesuai tuntunan zaman. Yang kedua adalah meluasnya usaha kodifikasi hukum yang tak hanya pada hukum perdata namun pada hukum pidana, acara dan administrasi negara. Yang ketiga adalah langkah untuk menerapkan materi hukum tanpa terikat pada salah satu mazhab dari 4 mazhab. Kelas selanjutnya, tema kedua adalah mengenai ijtihad. Cara etimologis, menurut Louis Makhluf, ijtihad ialah bersungguh-sungguh sehabis usaha. Menurut Abu Yahya Zakaria bin Muhammad bin Ahmad bin Zakaria Al-Ansari, ijtihad ialah seorang faqih mengerahkan kemampuannya untuk menghasilkan hukum dari dalil zat. Habis itu menurut Abdul Wahab Khalaf, ijtihad ialah mengerahkan kesungguhan untuk memperoleh hukum syarak dari dalil yang terinci dari dalil syariah. Dari beberapa definisi di atas dapat kita ambil hakikat dari ijtihad sebagai berikut. Yang pertama adalah ijtihad adalah pengerahan
daya nalar secara maksimal. Yang kedua adalah usaha ijtihad dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang ilmu disebut faqih. Yang ketiga adalah produk atau usaha yang diperoleh dari ijtihad, itu adalah dugaan kuat tentang hukum syara yang bersifat amaliyah. Yang keempat adalah usaha ijtihad ditempuh dengan cara-cara istinbat. Baiklah, syarat-syarat ijtihad menurut Profesor Satria Effendi Muhammad Zain bahwa ada beberapa yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Yang pertama adalah mengerti dengan makna-makna yang dikandung oleh ayat-ayat hukum dalam Al-Quran baik secara bahasa maupun secara istilah. Yang kedua adalah mengetahui tentang hadis-hadis hukum baik secara bahasa maupun dalam pemaknaan syarat. Yang ketiga adalah mengetahui tentang mana ayat atau hadis yang telah dimansukh atau telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat adalah mempunyai pengetahuan tentang masalah-masalah yang sudah terjadi ijma' tentang hukumnya dan mengetahui tempat-tempatnya. Yang kelima adalah mengetahui tentang seluk-beluk qiyas. Yang keenam adalah menguasai bahasa Arab. Yang ketujuh adalah menguasai ilmu ushul fikih. Yang kedelapan adalah mengetahui maqasid as-syariah atau tujuan syariat. Tingkatan ijtihad yaitu ada dua, yaitu ijtihad darakil ahkam, mengetahui hukum yang belum ada. Yang kedua adalah ijtihad tahbikil ahkam. Dari dua bagian tersebut, menurut Abu Zahra, mujtahid terbagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah mujtahid mustaqil, yang kedua adalah mujtahid muntansib fil mahzab, dan yang ketiga adalah mujtahid fi at-tahrij. Baik, metode ijtihad ada tiga. Yang pertama adalah ijtihad bayani. Ijtihad bayani yaitu metode analisis kebahasaan untuk memberikan penjelasan-penjelasan terhadap makna teks Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah ijtihad ta'ali atau disebut juga ijtihad qiyasi, yaitu memberi segala daya kesungguhan untuk memperoleh suatu hukum yang tidak ada padanya nas qati', nas zanni, dan tidak ada pula ijma'. Yang ketiga adalah ijtihad istilahi, yaitu memberikan segala daya kesungguhan untuk memperoleh hukum-hukum syarak dengan jalan menerapkan kaidah-kaidah kuliah. Produk-produk ijtihad ada 4. Yang pertama fikih, yang kedua adalah qanun atau undang-undang, yang ketiga adalah qadai atau putusan pengadilan, yang keempat adalah fatwa atau pendapat hukum. Baiklah, materi yang ketiga yaitu mengenai ittiba. Ittiba artinya mengikuti. Kata yang semakna dengan ittiba adalah iktifa, yaitu menelusuri jejak. Qudwah berarti suri teladan, dan uswah artinya panutan. Sementara itu ittiba menurut istilah adalah mengikuti pendapat seseorang ulama, fuqaha dan sebagainya dengan mengetahui dan memahami dalil atau hujah suatu perkara yang digunakan dan mengikuti mereka. Untuk itulah yang orang yang mengikuti itu disebut muttabi'. Tujuan ittiba yaitu agar mukallafun dapat meraih keyakinan dan menyuggesti dirinya untuk melakukan ajaran-ajaran agama tanpa keraguan, sehingga menimbulkan keikhlasan dalam dirinya. Jenis-jenis ittiba yang pertama adalah ittiba kepada Allah dan Rasulnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kemudian Quran surah Al-Asr ayat 7 yang berbunyi, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah,
dan bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. Yang kedua adalah ittiba kepada selain Allah dan Rasul. Dalam persoalan ini ittiba terjadi pada ikhtilaf dan ulama. Yang kesannya adalah kedudukan ittiba di dalam Islam. Posisi ittiba di dalam Islam yaitu posisi ittiba kepada Rasulullah mempunyai kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Dan salah satu pintu seseorang dapat masuk Islam, yaitu ada 3. Yang pertama adalah ittiba kepada Rasulullah adalah salah satu syarat diterimanya amal. Yang kedua adalah ittiba merupakan bukti kebenaran cinta seseorang kepada Allah dan Rasulnya. Yang ketiga adalah ittiba adalah sifat utama ulama, fuqaha dan orang-orang yang salih. Baiklah, demikian penjelasan singkat dari saya mengenai materi fikih ini, yaitu dalam memenuhi tujuan ujian komprehensif fikih. Baik, bila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.